Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa ila muallifi hadzal kitabi Syekh Abu Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal hasadu, anapun utawi hasud, fahuwa mongko utawi al hasad, mutasya'ibun niku tercabang opo iki hasad, minasyukhi saking sifat syuh. Syuh ini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wal hiqdu wal ghadab. Ya. Kalau asyuh ini artinya adalah pelit. Ya. Fa innal bakhila, karena sak temene wong kang bakhil. Wa iku utawi al bakhil alladzi iku wong yabkhalu, kang medhit sapa iki alladzi bima kelawan perkara fi yadihi kang ing dalem tangane iki al bakhil alladzi ala ghairihi ing atase liyane alladzi. Wasyahihu utawi syahih iki medhit sing apa iki? Wa iku utawi asyahih alladzi iku wong ya bakhulu ingkang medhit sapa alladzi bi ni'matillahi kelawan nikmate Gusti Allah. Wahia hale utawi nikmat fi khazaini qudratihi iku ing dalam piro-piro gudang simpanane kudrohe Gusti Allah Ta'ala. La fi khazainihi, ora kok ing dalem piro-piro gudang simpanane iki alladzi ala ibadillahi ing medhit ing atase piro-piro hambane Gusti Allah. Fasyuhuhu, mongko utawi medhite iku utawi medhite alladzi a'zamu iku luweh gede. Jadi kalau al-bakhil istilahnya itu adalah dia punya sesuatu yang ada di tangannya tapi tidak mau memberikan kepada orang lain. Kalau syuh itu dia tidak punya apa-apa, tapi ya, dia tidak mau orang lain diberi oleh Allah. Nah, itu ya.
Jadi Allah itu kan punya khozain, ya, punya khozanah, punya simpanan yang tiada terbatas. Lah, orang yang punya sifat syuh ini tidak rela kalau Allah itu memberi orang lain. Nah, ini pelitnya di situ, ya. Jadi hatinya pelit. Karena tangannya tidak punya apa-apa. Dia tidak punya nikmat apa-apa. Nah, tapi hatinya ini pelit. Dia tidak mau ada orang lain menerima kenikmatan. Makanya hasud ini cabang dari asyuh tadi. Ya. Wal hasudu utawi wong kang akeh irine. Huwa iku utawi al hasud alladzi iku wong yasyuku ingkang abot alaihi ing atase alladzi in'amullahi apa oleh paring kenikmatane Gusti Allah min khazaini qudratihi saking pira-pira gudang simpanane kekuasaane Gusti Allah ala abdin ing atase salah sijine hamba min ibadihi kang setengah saking pira-pira hambane Gusti Allah. Paring nikmat bi ilmin kelawan ilmu au malin utawa bondo au mahabbatin utawa dicintai fi qulubin nasi ing dalam pira-pira atine manungsa. Au hadzin utawa bagian minal khududzi saking pira-pira bagian. Hatta innahu sehingga sak temene iki alladzi la yuhibbu iku yektine seneng sapa alladzi zawalaha ing ilange iki khazain in ilange iki nikmat anhu saking abdin min ibadillah wa illam yahsul senajan ora hasil lahu kedue iki alladzi bidzalika kalawan mengkono-mengkono ilmu ila akhiri syai'un apa suwiji-wiji min tilkan nikmati saking mengkono-mengkono kenikmatan ya. Kalau hasud itu adalah ya orang yang merasa berat, merasa tidak rela ya. Kalau ada orang diberi kenikmatan oleh Allah. Ya, kenikmatan berupa ilmu atau berupa harta atau dicintai oleh masyarakat atau bagian-bagian yang lain ya. Nah, ini adalah orang yang hasud ya. Kalau yang pelit itu dia hanya tidak mau ada orang lain diberi. Tapi kalau hasud, di samping kalau ada orang ini diberi itu dia merasa susah, dan dia juga berharap bahwa pemberian Allah berupa kenikmatan ilmu dan lain-lain ini berharap supaya hilang dari orang yang diberi tadi. Ya. Nah, cara gampangannya seperti ini ya. Ada orang misalkan terpilih sebagai mubalek misalkan ya. Ini masalah ilmu. Ada orang populer jadi mubalek, menjadi dai atau jadi kiai. Kemudian orang yang hasud ini bilang, kok dia sih
mondoknya loh ndak seberapa misalkan ya. Terus juga apa kan lebih mendingan saya atau lebih mendingan anak saya, kok dia itu, atau ketika ada di sebuah kampung ini ya, misalkan saya orang asli sini, kemudian ada ustadz lain pendatang ya, lebih populer dari saya. Kalau saya iri, oh itu datang-datang kok menjajah katanya. Ustadz Zainal itu kok datang lebih viral, lebih anu. Nah ini namanya sifat hasud ya. Kok bukan saya saja ya. Seharusnya tidak boleh gitu kita ya. Seharusnya harus senang ya. Jadi ada kawan yang bisa diajak untuk berjuang li'ila'i kalimatillah atau untuk menghilangkan kebodohan di masyarakat. Ini harusnya senang, tidak boleh apa kita iri pada sesama muslim, itu tidak boleh ya. Nah itu kan sudah bagiannya. Pernah ya, channel ini kan didirikan tim kita ya. Kemudian saya ngundang Ustadz Zainal masuk ke sini. Ada yang komentar, orang sudah mantap ke kamu kok malah dikenalkan pada Ustadz Zainal. Nah, terus jawaban saya seperti apa? Loh, supaya mereka ini apa? Menyerap ilmu dari orang lain yang lebih pandai dari saya. Merupakan salah satu sifat yang tidak baik itu kalau ada kiai misalkan ya, muridnya ngaji ke kiai lain terus dia tidak senang, itu merupakan sifat yang tidak terpuji. Kalau di pondok kami itu antara kiai satu dengan kiai lain, ikhlasnya lillahi ta'ala, ikhlasnya Masya Allah ya. Makanya banyak santri-santri itu yang pulang ini menjadi ulama besar. Karena apa? Tidak ada rasa iri. Walaupun mereka itu kadang-kadang bertengkar, ada selisih paham, ada perselisihan seperti apa, tidak berimbas ke santri. Tidak ada di sana itu pondok satu dengan pondok lain ini memberikan maklumat ya. Awas santri-santri jangan sampai ngaji di sana. Pondok Al Anwar tidak pernah mengeluarkan pengumuman jangan sampai ngaji Fathul Qorib di MUS. Tidak pernah. Pondok MUS juga tidak pernah mengumumkan kepada para santri jangan sampai ngaji Ibnu Aqil di Al Anwar. Jangan sampai ngaji kitab ini di Yai Rohib Mabrur MIS. Tidak pernah. Rukun semua. Jadi mereka para masyayikh kami ini Masya Allah ya. Memang di situ ketika mereka ini mendirikan pesantren, ini sebenarnya saling membantu, saling bekerja sama untuk supaya syiar-syiar agama ini tetap lestari. Jadi tidak boleh kalau ada misalkan ya, ada pesantren, kiainya sudah tua, punya menantu alim. Kemudian kiainya wafat, digantikan menantu, anaknya sendiri, tidak boleh iri. Ya, jangan sampai iri. Kemudian kalau sampai iri terus sampai membuat makar ya, main politik supaya ini menantunya Yai ini supaya keluar dari sini. Tidak akan maju kalau pondok seperti ini. Ya, yang harus kita teladani itu ya seperti yang dilakukan oleh guru-guru kami. Pendiri pondok saya itu kan Yai Ahmad bin Syuaib. Ketika beliau ini
sudah usia lanjut menjelang wafat. Pada waktu itu yang siap menggantikan adalah Yai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Maimun. Kemudian Yai Abdul Rahim ini salah satu dari putra-putra Yai Ahmad bin Syu'aib itu kelihatannya yang punya potensi untuk menggantikan Yai Ahmad ini adalah Yai Abdul Rahim. Maka ketika Yai Abdul Rahim ini masih ta'alum di luar negeri, ketika Yai Ahmad ini wafat, yang menggantikan siapa? Yai Zubair. Ketika Yai Abdul Rahim pulang ke tanah air, ya tetap bekerja sama. Yai Zubair ngajar Fathul Mu'in di Aula 1, kemudian Mbah Abdul Rahim malah jadi menantunya. Ngajar Fathul Qorib di Langgar Jamaah. Sampai sekarang dzurriyahnya tidak pernah engkel-engkelan, tidak pernah sikut-sikutan masalah siapa yang ngurus pondok. Dikelola bersama. Bagus, maju pondoknya kalau seperti ini. Terus pondoknya Mbah Maimun juga, ya. Pengasuh utama adalah sekarang Yai Najih Maimun Zubair. Tidak pernah terus sikut-sikutan, tidak bisa Kak, harus saya. Yai Ubab tidak pernah punya rasa hasut pada adiknya sendiri, tidak pernah. Harusnya putra tertua, tidak pernah ada kayak gitu. Jadi kalau di sana itu siapa yang mampu maka dia yang maju gitu, dan yang lain pasti mendukung. Nah kalau sudah seperti ini, Masya Allah ya akan melahirkan santri-santri yang berkualitas. Tapi kalau model sikut-sikutan kayak yang banyak ini di Jawa Timur. Banyak ini di Jawa Timur ya, di tempatnya tidak usah kami sebutkan ya. Sikut-sikutan ya, menantu dibuang sudah ya. Bahkan kawan kami itu ada yang cerita ketika menantu ini dibuang gara-gara putra mahkota dari Yai ini pulang ya. Nah, terus menantunya ini punya wakofan sendiri di sana. Lalu buat pondok sendiri dinamai dengan pondok bekas tinggalan mertuanya. Namanya sama pondoknya. Kemudian yang putra mahkota ini datang mentang-mentang semua peninggalan menantu ini ketika sudah pergi dari situ, wah ini dirubah semuanya. Sampai nama pondok pemberian abahnya sendiri dirubah. Akhirnya santrinya habis. Karena apa? Ini hasut seperti ini ya. Rasa hasut itu. Jadi tidak rela orang lain itu mempunyai kelebihan, tidak rela. Nah kita ya tidak boleh ya. Ya kemarin saya cerita masalah iblis ya. Iblis kan tidak rela Nabi Adam itu mendapat kelebihan ilmu ya. Ketika kalah cerdas cermat, iblis nggak mau hormat, nggak mau sujud pada Nabi Adam, malah berharap Nabi Adam ini kenikmatannya hilang ya. Yaitu kenikmatan ada di surga. Iblis ini berharap supaya Nabi Adam ini keluar dari surga. Akhirnya banyak daya upaya untuk dilakukan. Lah, sifat hasud ini sangat menyiksa hati ya. Itu. Fahadha mongko utawi iki hasud. Muntahal khubthi iku entek-entekane keburukan. Falidzalika mongko krana mengkono-mengkono fahadha muntahal khubthi. Qala ngendika sapa an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hasadu utawi sifat hasud. Yakulu iku mangan opo al-hasad al-hasanati ing piro-piro kebagusan. Kama takulu kaya oleh mangan annaru opo geni al-hadaba ing kayu.
Hasud ini bisa menumpas semua kebaikan yang ia lakukan, ya, seperti api membakar kayu, ya. Orang yang punya sifat hasud ini tidak akan pernah dia itu berbuat baik. Karena apa? Pikirannya, ya, dia akan menganggap orang yang punya kenikmatan itu sebagai musuhnya, ya. Orang yang diberi nikmat oleh Allah sebagai musuhnya. Maka dia ini pikirannya adalah, ya, fokus untuk menjatuhkan orang yang ia hasuti. Ya. Kalau sudah fokus untuk menyerang, maka dia itu tidak akan pernah fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Lupa, ya. Nah, contohnya, ya, yang lagi viral kali-kali ini, ya, lagi viral masalah nasab itu. Nah, sudah hasut dengan salah satu bani, maka lihat ceramahnya. Ceramahnya itu kemana-mana yang dibawa itu bukan pendidikan, tapi apa? Pembodohan. Sampai yang disebarluaskan kemana-mana ceramahnya ya itu saja. Nggak pernah ngaji kitab, nggak pernah apa. Malah kebaikannya hilang semuanya sudah, ya. Gara-gara seperti itu. Apalagi sampai menjelek-jelekkan. Apalagi sampai dia ini ketika pidato itu memfitnah sampai mengharamkan sesuatu sembarangan, ya. Haram mencium Habib dari Ba'alawi, tangan Habib dari Ba'alawi haram, ya. Dasarnya apa? Kalau kita cium tangan orang lain saja tidak masalah kok. Ada orang lebih tua kita cium tangannya, ya. Tidak masalah kok. Orang-orang Ba'alawi juga banyak yang alim. Akhirnya kan seperti itu. Gara-gara sifat hasutnya ini hancur semuanya sudah, ya. Bicaranya ngawur. Malah ya kumpulannya orang-orang seperti itu sudah, ya. Orang-orang yang nggak jelas itu, ya. Nggak jelas ilmunya. Katanya bisa bahasa semut, ya, bisa malah jadi muridnya itu. Aduh, nggak karu-karuan, ya. Ini makanya ketika di grup WA itu ada salah satu kawan bilang, ya, kok di sini ndak ada yang bahas nasab, ya. Maka dijawab oleh salah satu kawan, ngurusin nasab lebih baik ngurusin nasib sendiri. Ngurusin nasab orang lain, ya sudah, ya. Ngapain, ya. Nah, itu. Wal hasudu utawi wong kang akeh irine. Huwa iku utawi al hasud al mu'adzibu iku wong kang disiksa. Alladzi kang la yurhamu kang ora disaakeni sapa alladzi wala yazalu lan ora gingsir-gingsir sapa alladzi fi adzabin iku ing dalam siksaan daimin ingkang langgeng fit dunya ing dalam dunia. Fa innad dunya krana sak temene dunia la takhlu iku ora sepi apa ad-dunya qattu kelawan babar pisan min khalqin sangking makhluk kathirin kang akeh min aqranihi kang saking pira-pira koncone iki alladzi wa ma'arifihi lan pira-pira wong kang dikenal alladzi mimman saking wong an'ama ingkang paring kenikmatan
Allahu sapa Allah alaihim ing ngatasi man bi ilmin kelawan ilmu au malin uta bondo au jahin uta pangkat. Fala yazalu mongko ora leren-leren, ora kingsir-kingsir. Sapa iki alladzi fi adzabin niku ing dalam siksaan daimin ingkang langgeng fit dunya ing dalam dunia ila mautihi tumeka maring matine iki alladzi wala adzabul akhirati lan yektine utawi siksaan akhirat asyaddu iku luwih nemen wa akbaru lan luwih gedhe. Bal la yasilu bahkan ora sampai ora tumeka al abdu sapa kawula ila haqiqatil imani maring hakikate keimanan malam yuhibba selagine ora seneng sapa iki abad bisa iril muslimina maring sekarine pira-pira wong Islam ma ing perkara yuhibbu kang seneng sapa iki abad li nafsihi maring awake li nafsihi kedue awake iki jenenge abad. Orang yang iri dengki dia itulah orang yang tersiksa ya. Nah, andaikan orang yang dihasuti kalau dia itu tidak tahu kan santai. Ada orang misalkan ada orang iri pada antum semuanya, antum tidak tahu, kan ya nggak jadi beban pikiran. Nah sementara orang yang hasut itu hatinya itu pasti dongkol terus ya. Kenapa? Karena dunia itu kan tidak selebar daun kelor. Dunia itu kan pasti banyak orangnya, banyak kawan-kawannya. Lah kawan-kawan ini kan pasti punya kenikmatan tersendiri. Pasti oleh Allah diberi nikmat berupa ini, berupa itu. Kalau semua orang itu dihasuti, dia semakin menderita. Kepikiran terus akhirnya apa ya? Melas ya. Akhirnya ngenes hidupnya itu. Semua orang dia nggak suka. Nah, semua orang diomong nggak baik ya. Nah, sampai matinya dia tidak akan pernah punya rasa tenang. Ya. Nah, nanti di akhirat siksaan Allah itu lebih besar ya, dan lebih menyakitkan. Ya. Orang itu tidak akan bisa sampai pada hakikat iman kalau dia ini tidak menyukai sesuatu yang diberikan Allah kepada sesama muslim. Ya. Seperti halnya ia mencintai sesuatu itu bila diberikan kepada dirinya. Misalkan ya, seperti ini. Andaikan saya dapat uang 1 miliar. Pasti senang. Nah, ketika saudara sesama muslim tiba-tiba dapat rezeki nomplok uang 1 miliar. Ya, berhubung kita senang dapat uang segitu, orang lain dapat uang segitu, ya tidak boleh iri, tidak boleh nggak suka ya. Kalau kita itu kalau kita ini suka pada kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain, ini kita akan mencapai hakikat iman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang memberi itu kan Allah. Ya. Berarti dia ini akan timbul rasa tawakalnya kepada Allah. Oh, dia ini diberi oleh Allah. Ya. Alhamdulillah, saya senang. Ya. Allah memberi dia. Bahkan kita akan cenderung mencari tahu kenapa Allah ini memberi orang ini seperti ini.
Oh, karena amalnya seperti ini. Mungkin karena dermawannya, atau karena ini karena banyak riyadhahnya, atau karena doa orang tua dan lain-lain. Dan kita bisa meniru. Kita nyoba melakukan cara-cara yang dilakukan oleh kawan kita. Nah, ini kan berarti amal kita akan tambah lebih baik daripada sebelumnya kalau kita meniru, ya. Nah, jadi kita melihat bagaimana yang kita cari itu ketika ada orang dapat kenikmatan, kita selidiki. Kenapa orang ini kok diberi Allah kenikmatan? Oh, gara-gara sabar. Ya, ada orang dijadikan wali, ya. Wali yang luar biasa tinggi derajatnya gara-gara sabar, itu ya ada. Yaitu Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini dapat pangkat yang tinggi di sisi Allah, sampai beliau ini namanya sudah termasyhur di antara para aulia, tapi para aulia nggak tahu orangnya. Dan beliau nggak tahu kalau beliau jadi wali. Aneh kan ya, Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini. Nah, suatu ketika Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini keluar dari rumah, lari, ya. Gara-gara apa? Ya memang Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini salah satu amalannya yang menjadikan beliau sebagai wali adalah kesabaran menghadapi istri yang cerewet. Istri pemarah, cerewet, nggak sabar. Kalau nggak sabar betul itu ya pasti main tangan atau main tolak dan lain-lain. Tapi beliau ini tetap nggak marah, ya. Akhirnya ketika nggak kuat, aduh rasanya telinga kok jebol. Keluar menuju gua. Di gua itu ada 3 orang. Loh, aduh, Anda mau apa ke sini? Ya saya sedang ingin tinggal di sini beberapa hari. Ya kata 3 orang ini, boleh sampean tinggal di sini, tapi dengan syarat kalau mau makan nggak usah kerja, harus berdoa. Kata Syekh Abdurrahman dalam hati, ampuh ini. Akhirnya pada waktu sudah tiba waktu makan, nah, salah satu dari 3 orang ini berdoa. Nah, ketika berdoa, turun makanan 4, masing-masing dapat 1. Salah satunya yang dapat itu adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Besoknya salah satu dari 3 orang ini ganti, yang berdoa ganti, ya tetap dapat 1-1. Begitu tiba giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban, nah sekarang jenengan ini saya coba, nggak kenal ini 3 orang ini, ya. Berdoa, ya Allah, ini 3 orang ini kok ampuh. Tawasul pada siapa ini, ya? Kok setiap kali berdoa pasti makanan turun. Sudah saya bertawasul kepada orang yang ditawasuli 3 orang ini. Lah turun makanan itu berapa? Turun makanannya menjadi 16. Blek, orang 1 dapat 4. 3 orang ini langsung terbelalak matanya. Ini lebih hebat. Kok malah 4 orang, masing-masing dapat 4, ya. Kalau kami dapat 1-1, ya. Doa apa yang dipakai? Ya saya cuma bertawasul pada orang yang kalian tawasuli. Loh, kami tawasul pada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Loh, itu saya. Kesabaran ya, menghadapi istri yang cerewet. Nah ini orang punya derajat yang seperti itu, ya. Ini kan ya pasti ada amalannya. Nah, setiap kali ada orang soleh, ya, dapat kenikmatan berupa keistiqomahan beramal. Nah, kita senang, ya kita pelajari.
Kita pelajari bagaimana caranya. Ada orang kok cepat menghafal Al-Quran, kemudian lancar hafalannya. Ya kita pelajari. Itu kalau kita punya rasa senang orang itu dapat kenikmatan dari Allah. Ya. Bukan apa, bukan ada orang yang Al-Quran hafalannya lancar, kemudian bagaimana bulan depan dia nggak lancar. Kalau gitu seperti setan dia itu, persis iblis. Ya. Ini. Bal yang bagi balik sayukjo ayyusahima apa yen to nyekutoni sapa iki abad al muslimina ing pira-pira wong Islam fisarroi ing dalam tingkah enak wadharroi lan ing dalam masa-masa sulit. Fal muslimuna mongko utawi pira-pira wong Islam kal bunyani iku koyok bangunan al wahidi ingkang siji. Yashuddu ingkang nguatno ba'duhu apa sebagiane bunyan ba'don ing sebagiane. Wakal jasadi lan koyok awak al wahidi ingkang siji. Idzashtaka ing dalem nalikane ngerasa lara minhu saking iki al jasadul wahid udwun apa saanggota badan ishtaka mongko ngerasa lara sairul jasadi apa sekarine piro-piro awak. Ya kita itu harus seharusnya kita ini harus istilahnya itu kepada sesama muslim ini harus punya sifat toleransi ya. Masalah punya empati ya. Kemudian kita harus berbagi kepada sesama muslim ketika dalam keadaan enak atau keadaan yang tidak enak ya. Umat Islam itu seperti satu bangunan ya. Satu bangunan ini masing-masing bagian itu menguatkan yang lain. Ini bangunan ya. Bangunan musola kami ini, TPG kami ini kan tingkat 2. Tidak akan kuat kalau tidak ada pondasinya. Nah, terus pondasi itu tidak akan berguna kalau tidak ada temboknya. Tembok sudah berdiri, tidak boleh tembok itu bilang di sini ini yang paling berjasa adalah saya. Karena apa? Bangunan kalau tidak ada temboknya ya nanti bukan bangunan namanya. Seperti pos ronda. Tidak boleh seperti itu ya. Maka genteng ngamuk ya. Kalau tidak ada saya kepanasan loh. Kehujanan kamu kalau tidak ada saya ya. Ya, jadi salah satu dari masing-masing bagian bangunan ini menguatkan yang lain, kerjasama ya. Atau seperti satu anggota badan. Kalau ada anggota badan yang merasa sakit, yang lain pasti kena imbasnya. Misalkan ada orang ya, kakinya sakit. Di telapak kakinya ini ada yang sakit, borok itu. Ini pasti menjalar ke organ yang lain. Biasanya apa? Di pangkal paha atau selangkangan, orang Jawa bilang. Itu pasti ada benjolan kecil di pangkal pahanya kalau kakinya kena borok telapak kakinya ini.
atau orang Jawa bilangnya kelanjeren. Nah, itu pasti seperti itu. Kemudian ketika ada penyakit, ya, ada penyakit mengenai salah satu anggota badan, ya, misalkan kena lambungnya atau kena ususnya, biasanya akan muncul demam, badan menjadi panas. Nah, panas tinggi. Nah, panas ini sebenarnya bukan penyakit. Panas itu adalah alarm. Orang badannya panas itu pasti salah satu dari organ tubuhnya ini ada yang terganggu. Pilek itu bukan penyakit. Penyakitnya mana? Kalau ada orang pilek itu pasti ya, di pundak sini, leher, kemudian di punggung ada urat darah yang tersumbat atau ada otot-otot yang kaku. Jadi itu perlu direlaksasi supaya nanti pileknya bisa sembuh. Nah, itu ya. Umat Islam ya, seperti satu bangunan atau seperti satu anggota badan. Fa in kunta la tusadifu hadza min qalbika wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.